Saya udah sering bahas tentang Bitcoin, cryptocurrency, mining, dan segala macam. Tapi kayaknya belum pernah satu kali pun saya ngasih pendapat pribadi saya tentang mereka. Bocoran aja, kalau kondisinya memungkinkan, saya bakal tetap terus pakai cryptocurrency. Tapi dipakai buat apa? Cryptocurrency udah bukan lagi obrolan hangat, tapi udah panas banget, terutama di kalangan gamer. Tapi buat para gamer, jangan baper. Cryptocurrency kalau buat kamu ya, walaupun bikin kita susah untuk cari GPU, tapi sebenarnya kita itu nggak ada apa-apanya. Artinya, dampak dari cryptocurrency ini bener-bener besar banget, sampai akhirnya banyak negara yang bereaksi. Dan ini hubungannya bukan cuma game, lebih parah dari itu. Sampai akhirnya pemerintah Cina baru saja mengumumkan bahwa mereka melarang semua aktivitas yang berhubungan dengan cryptocurrency. Pokoknya kripto di sana dianggap ilegal. Nah, pengumuman ini sebenarnya dulu udah pernah. Di tahun 2013 pernah, 2015 pernah, 2017 pernah, 2019 pernah lah. Pokoknya berkali-kali lah Cina mengumumkan ini ya. Nah, ceritanya bukan cuma mining. Mining itu hanya sebagian kecil. Semua hal yang berhubungan dengan kripto itu dalam arti tradingnya juga salah. Terus perusahaan exchange-nya juga salah. Jual beli pakai cryptocurrency juga salah. Transfer doang salah. Pokoknya semua yang berhubungan dengan kripto dianggap ilegal. Emang apa sih yang sudah dilakukan sama kripto? Kok sampai banyak orang yang jatuh cinta, tapi banyak juga yang gak suka? Tapi daripada kita ngomongin tentang pendapat orang, hari ini kita akan ngobrolin pendapat saya. Dan saya juga pengen tahu pendapat kamu tentang cryptocurrency. Kamu langsung share aja di kolom komentar, kita diskusi di sana. Walaupun kamu nggak paham tentang kripto, nggak masalah, kamu share aja setahu kamu. Siapa tahu nanti kita bisa dapat insight baru gitu kan. Nah, sekarang tentang pengalaman saya pribadi. Jadi, kenapa kok saya bilang pendapat saya? Karena memang saya ada pengalaman yang agak kurang enak menggunakan mata uang konvensional. Jadi di awal tadi yang saya bilang kalau kondisinya memungkinkan saya akan terus menggunakan kripto, itu bukan untuk mining, bukan untuk trading, tapi untuk transaksi keuangan. Kita udah tahu bahwa kalau kita transaksi dengan rupiah, dolar, dan segala macam itu adalah centralized, artinya ada yang mengontrol. Sedangkan kalau cryptocurrency itu decentralized, tidak ada yang mengontrol. Bedanya apa? Banyak banget bedanya. Sistem centralized itu berarti semua transaksi dikontrol sama satu pihak. Misalkan kamu transfer duit lewat bank, maka yang mengontrol adalah bank. Kalau bank tiba-tiba bilang, wah duitnya baru bisa sampai 3 hari lagi, ya udah, kamu nggak bisa protes, kamu hanya tinggal pasrah. Setelah 3 hari dia bilang, maaf ada kendala, harus mundur 3 hari lagi, ya udah, pasrah aja. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain karena semua dikontrol oleh bank. Bahkan pengalaman saya pribadi ini tidak melibatkan transfer, bre. Saya ambil duit pakai ATM. Pakai kartu datang ke ATM, saya ambil duit. Ternyata duitnya nggak keluar. Kartunya muncul, di layar muncul transaksi berhasil. Saya tungguin, nggak keluar-keluar duitnya. Terus udah, sampai akhirnya udah muncul layar biasa normal untuk dipakai sama orang baru. Dan di belakang antrian udah panjang. Dan waktu itu belum musim mobile banking ya. Jadi saya nggak bisa langsung ngecek di HP apakah transaksi berhasil atau enggak. Jadi saya keluar dulu, nungguin satu orang masuk, dia bertransaksi selesai. Saya coba masuk lagi, lihat nggak keluar juga duitnya. Ya udah, akhirnya saya tinggal, saya cek ke ATM lain, dan ternyata duitnya nggak ada, udah keluar duitnya. Baru habis itu saya telepon ke bank, saya laporan bahwa saya tadi ambil di ATM, duitnya nggak keluar. Saya baru cek beberapa menit kemudian, ternyata tercatat keluar. Ternyata bank bilang duitnya keluar. Dan kesalahan ada di saya, karena saya dianggap buru-buru keluar tanpa menunggu uangnya keluar. Nah, itu dia yang jadi masalah. Saya akhirnya minta sama dia, coba dong dicek di CCTV bahwa saya udah nunggu beberapa menit. Dan jawaban dari CS-nya ajaib banget. Mohon maaf, CCTV tidak bisa digunakan untuk alasan tersebut. Akhirnya, ya sudah, duitnya hilang, bre. Dan itu salah satu pengalaman di awal dulu, belum musim cryptocurrency, bahwa transaksi menggunakan sistem centralized itu sangat beresiko. Loncat ke beberapa minggu lalu. Saya udah bertahun-tahun melakukan transaksi internasional, jual, beli, transfer, dan segala macam. Dan biasanya saya pakai layanan PayPal.
Nah, kalau kamu pakai PayPal itu nggak bisa kayak transfer duit biasa, Bre. Jadi kalau kamu transfer dari, katakanlah dari US ke kita, ke rupiah gitu ya, itu uangnya saat udah masuk ke account kamu di PayPal, itu nggak bisa langsung ditarik. Kamu harus nunggu beberapa lama. Dan ini angkanya berbeda-beda, terakhir itu sekitar 19 hari baru bisa dicairin. Itu pun saat saya mengajukan request untuk pencairan, nggak bisa langsung cair. Harus nunggu beberapa hari lagi baru duitnya bisa saya terima. Pokoknya ribet banget lah ya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, beberapa minggu lalu uang saya tertahan di sana karena akun saya di-ban sama PayPal tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba muncul pemberitahuan bahwa ada transaksi mencurigakan dan demi keamanan, akun Anda di-ban permanen. Bayangin. Nggak ada pemberitahuan, dia nggak ngasih tahu transaksi mana yang bermasalah, secara transaksinya normal-normal aja gitu ya. Tiba-tiba langsung nge-ban aja, dan langsung ditulis bahwa dana yang tersimpan bisa diambil 6 bulan kemudian. Saya udah coba nanya transaksi apa yang bermasalah, mereka jawabannya mutar-muter aja. Intinya adalah tetap tidak bisa dirubah dan saya harus nunggu 6 bulan untuk pencairan dana. Dan ini yang bikin saya benar-benar capek menggunakan sistem centralized. Itu duit kita, hasil kerja keras kita, hasil kita banting tulang, tapi yang mengontrol semuanya adalah orang lain. Dan kalau kamu bermasalah kayak yang saya hadapi tadi, satu-satunya cara adalah kamu protes dan viral untuk bisa dapat perhatian. Kalau kamu cuma sekedar nulis surat pembaca, kamu protes ke customer service dan nggak jadi viral, ya banyak kemungkinan duit kamu bakal hilang juga. Buat apa sih saya curhat kayak gini tadi? Karena ini adalah alasan saya untuk menggunakan cryptocurrency. Kalau pakai PayPal kayak tadi, atau juga ada beberapa layanan lainnya yang mirip sama PayPal, tapi sama-sama centralized, itu mereka punya sistem yang hampir sama. Semuanya nggak bisa langsung cair. Jadi saat uang ditransfer, itu mereka akan tahan selama beberapa hari, dan nanti saat udah jatuh waktunya kita ambil, nggak bisa langsung cair juga. Kemudian, fee yang mereka pasang gede banget. Antara 2% sampai kalau PayPal itu kalau nggak salah hampir 5% itu ada, tergantung transaksinya untuk apa. Dibandingkan dengan cryptocurrency, kalau kamu transfer pakai Bitcoin misalkan, itu fee-nya cuma 0,1%, sampai yang paling gede saya pernah dapat itu 0,3%. Bandingin, 0,1 sama 5%. 50 kali lipat lebih murah kalau kamu pakai cryptocurrency. Udah gitu, waktu yang dibutuhkan untuk transfer cepat banget. Ya, walaupun nggak instan, tapi kalau bisa dihitung itu nggak sampai 30 menit, duitnya bukan lagi masuk ke rekening, tapi masuk ke kantong. Nggak peduli transaksinya lokal atau interlokal atau internasional, sama cepatnya. Duit masuk, langsung kamu cairin, kamu tarik dari ATM, udah masuk ke dompet. Itu kita baru bicara tentang fee yang rendah dan juga waktu transaksi yang sangat singkat. Kita belum bicara tentang sistem keamanan. Tadi centralized, ya udah saya ceritain minusnya seperti apa. Dan sistem decentralized yang dipakai oleh kripto itu jauh lebih advance. Kita nggak bisa bahas itu di sini karena bakal panjang banget. Tapi yang pasti nggak akan ada lagi orang-orang yang sok pahlawan mereview uang kita sebelum kita cairin. Apaan duit kok direview? Emangnya buku? Emangnya film? Pakai direview segala. Saya jadi ingat juga nih, kalau jualan pakai e-commerce gitu ya di sini lewat marketplace, itu pernah kejadian saya udah jual barang udah saya kirim, pembelinya udah konfirmasi, bahkan udah ngasih review bintang 5, tapi duitnya masih belum bisa saya cairin. Tertulis jelas-jelas di situ, dana sedang dalam review. Butuh waktu maksimal 2 kali 24 jam. Uang direview, apanya yang mau dilihat? Kalau gitu udah jelas bahwa cryptocurrency itu punya fitur, punya teknologi yang jauh lebih canggih dibandingkan sistem centralized tadi. Tapi kenapa kok malah sepertinya banyak banget negara dan lembaga keuangan yang menentang mereka? Tadi saya udah cerita bahwa untuk transaksi internasional terutama, kalau bisa saya pakai cryptocurrency. Nah, seandainya orang kayak saya ini ada banyak banget dan akhirnya memutuskan untuk ya udahlah, gue transaksi pakai kripto aja. Artinya, penggunaan uang rupiah akan semakin berkurang. Yang pegang uang rupiah akan dijual untuk ditukar biar bisa dapat cryptocurrency. Terus, apa pengaruhnya buat rupiah? Semua komoditi, termasuk duit, kalau banyak peminatnya, banyak yang beli, maka harganya akan naik. Contohnya cabai, kalau lagi lebaran itu banyak yang nyari, jadi harganya
naik. Termasuk rupiah. Semakin banyak orang yang pakai rupiah, semakin banyak orang yang membeli rupiah, nuker dari dolar ke rupiah gitu kan, maka harga rupiah akan semakin menguat. Makanya kenapa pemerintah kita punya kebijakan bahwa semua transaksi di dalam negeri wajib pakai rupiah. Karena kalau sampai yang di dalam negeri aja nggak mau pakai rupiah, gimana yang di luar? Nah, kalau sampai nih akhirnya Bitcoin misalkan itu jadi mata uang pengganti, orang-orang jadi malas pakai rupiah, maka semua orang akan beramai-ramai menjual rupiahnya untuk ditukar jadi Bitcoin. Hasilnya, Bitcoin banyak yang beli, nilainya akan naik. Rupiah banyak yang jual, nilainya akan semakin turun. Itulah kenapa banyak negara yang menentang cryptocurrency. Ya, ada yang mendukung tapi kayaknya masih belum berujung bagus gitu ya. Nah, sekarang gimana dengan bank? Kenapa kok bank-bank sentral itu juga banyak yang menentang cryptocurrency? Bank itu dapat duit dari banyak sumber pastinya ya. Salah satunya adalah dari fee transaksi. Jadi saat saya tadi mau narik duit dari PayPal gitu ya, itu nggak gratis bre. Saya cairin ke rekening itu ada yang harus saya bayar ke bank. Kemudian yang kedua, mereka juga dapat dana dari uang yang kita simpan di bank. Bukan cuma bank, lembaga keuangan lainnya. Misalkan duit kamu ada deposit di PayPal gitu kan, terus nggak bisa dicairin, nah itu namanya uang simpanan kita yang ada di sana. Nah, menurut kamu, kalau kita nabung di bank atau uang kita lagi direview gitu sama PayPal atau sama Tokopedia gitu misalkan, itu uangnya diapain? Apakah disimpan di gudang? Bukan bre, duitnya diputer, jadi modal. Diputer buat apa? Kamu tanya aja sendiri sama mereka. Nah, karena ada perputaran uang tadi, makanya lembaga-lembaga keuangan termasuk bank dan segala macam itu hobi banget mereview dana. Pokoknya dengan alasan apapun, kalau bisa dana ditahan selama mungkin. Bisa 20 hari, 20 hari deh. Atau kayak duit saya 6 bulan. Ya 6 bulan deh, pasrah, nggak bisa apa-apa. Nah, bayangin, kalau semua orang beralih menggunakan cryptocurrency, tabungan di bank bakal ditarik, ditukar jadi Bitcoin. Kemudian transaction fee yang tadinya gede kita bayarkan ke bank, akhirnya nggak ada lagi. Kita bayarkan ke cryptocurrency. Makanya dengan adanya cryptocurrency, dengan sistem yang lebih canggih ini, sangat-sangat membahayakan posisi bank dan juga lembaga keuangan lainnya. Jadi menurut saya cryptocurrency itu tidak jahat. Dia adalah sistem decentralized yang tidak mendukung siapapun. Dia nggak punya agenda politik. Dia nggak akan condong untuk mendukung bank atau mendukung ke konsumen. Enggak. Dia benar-benar ada di posisi yang netral. Tujuan utamanya cuma satu. Transaksi yang cepat dengan fee yang sangat rendah. Tapi seandainya, ini juga saya pikir nggak akan mungkin terjadi. Tapi seandainya aja, cryptocurrency akhirnya benar-benar jadi pilihan semua orang gitu ya. Apa yang akan terjadi? Katakanlah dengan rupiah. Dengan semua orang akhirnya nanti berbelanja dengan cryptocurrency, rupiah jadi nggak laku. Harga rupiah akan anjlok. Yang berarti perekonomian Indonesia juga akan bubar. Dan sama halnya seperti bank. Kalau akhirnya semua orang nggak pakai layanan bank, dan akhirnya bank nggak bisa beroperasi, apa yang akan terjadi? Perekonomian Indonesia juga akan bubar. Karena kita tahu, usaha-usaha di Indonesia semua di backup sama bank. Kamu mau beli mobil yang nge-backup bank. Mau beli rumah yang nge-backup bank juga. Kalau sampai rupiah dan bank nggak ada, ya kita sendiri bakal pusing. Apa yang akan terjadi dengan kita yang ada di Indonesia? Jadi intinya adalah cryptocurrency ini hanya akan menjadi semacam penyeimbang. Bahwa kalau selama ini rupiah dan semua lembaga keuangan dan juga negara punya sistem yang mereka anggap paling bagus, dengan datangnya cryptocurrency ini bisa menjadi momen untuk kita semua mengintrospeksi diri. Apakah sistemnya benar-benar udah bagus? Karena kok tiba-tiba ada datang pemain baru yang dilirik sama banyak orang. Jadi bukan hanya melulu melarang cryptocurrency, tapi bisa aja ada satu sistem dari kripto yang bisa diadopt untuk diaplikasikan ke kehidupan nyata. Ya, saya nggak tahu, itu bukan ranah saya. Tapi yang pasti, saya sebagai pengguna, saya masih akan tetap pakai cryptocurrency untuk transaksi luar negeri. Jadi daripada saya harus pakai layanan yang centralized tadi, yang fee-nya gede dan duitnya baru nyampe sebulan kemudian, saya lebih suka pakai cryptocurrency.
Tapi kalau untuk transaksi di dalam negeri, saya mau transfer duit ke orang tua saya mau transfer duit ke teman saya, ya jelas lebih enak pakai bank. Langsung pakai mobile banking, nyampe, nggak sampai hitungan menit, udah nyampe duitnya. Nah, jadi sekali lagi, cryptocurrency ada bukan untuk menggantikan sistem keuangan yang sudah ada, tapi untuk melengkapi. Gimana dengan pendapat kamu? Jangan lupa langsung share aja di kolom komentar. Sampai ketemu di video yang lain.